Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita ngebahas mengenai harapan apa aja yang gua pengen untuk muncul di film Venom The Last Dance. Dikarenakan hari ini adalah hari pertama penayangan mengenai film Venom ketiga yang satu ini sebagai project terakhir dari Tom Hardy di Sony Spider-Man Universe. Kira-kira apa aja nih ya? So Mario Booster, let's break down this video. Oke, video kali ini gua buat tanpa naskah, tanpa skrip, tanpa tulisan. Literally gua pengen curhat aja mengenai apa aja yang pengen gua harapkan untuk film Venom The Last Dance mendatang. Yang pertama, gua pengen temanya kembali kepada film pertamanya. Seperti yang kalian tahu ya, bahwa sepanjang Sony Spider-Man Universe ini berjalan, cuma satu film yang paling gua suka mengenai film yang satu ini, yaitu film Venom pertama tahun 2018. Yang dimana ini adalah film Venom pertama yang mengisahkan tentang perjuangan para simbiot ini ketika mereka survive dari planet Clintar. Yang dimana ini adalah momen pertama ketika Venom bertemu dengan Eddie Brock sebagai inang yang pas di Sony Spider-Man Universe. Dan sepanjang film itu dari awal, pertengahan, akhir, Venom dibuatkan lebih brutal, lebih dark, bakal lebih mengerikan ketimbang yang kita tahu di versinya Spider-Man 3 karya Sam Raimi dulu. Dan gue sebagai fans cukup suka mengenai film Venom pertama yang berhasil membawakan Venom ke jauh lebih dark banget. Makanya gue mengharapkan untuk Venom ketiga The Last Dance ini akan membawakan kembali tema yang dark dan juga tema yang brutal seperti film pertamanya. Karena mohon maaf, Sony makin kesini mereka itu udah gak konsisten mengenai tema-tema mereka per projectnya. Makin kesini setelah mereka udah ada perjanjian dengan pihak Disney apalagi MCU, mereka tuh udah masuk kepada temanya PG-13 lah, SU lah, segala macam. Astaga, itu udah menghancurkan apa yang udah bagus di film Venom pertama. Terutama yang paling fatal tuh adalah film Venom Let There Be Carnage, yang dimana Carnage-nya dibuat nerf banget oleh pihak Sony. Dan itu gue sebagai fans merasa gak suka banget dengan film kedua kemarin. Seperti itu ya. Maka dari itu please, gue mengharapkan buat Venom ketiga ini bisa kembali ke tema dark dan juga tema suspense seperti pada film pertamanya kemarin, sebagai bentuk perpisahan antara Eddie Brock dan juga Venom ini di Sony Spider-Man Universe. Yang kedua, gue pengen ini adalah film terakhir bagi Eddie Brock, bukan Venom. Karena selain Eddie Brock, ada banyak banget host Venom yang bisa dibuatkan menjadi film di Sony Spider-Man Universe untuk melanjutkan arc-nya Venom yang mungkin bisa tembus kepada MCU di Earth 616 mendatang. Yang pertama, which is itu adalah Peter Parker. Yang kedua adalah Flash Thompson. Yang ketiga adalah Anna Weying. Yang keempat adalah Lee Price. Yang kelima adalah Mike Gargan. Yang keenam adalah Gwen Stacy. Yang ketujuh adalah Miss Marvel dan yang sebagainya ya. Seperti itu. Maka dari itu gue mengharapkan di film Venom di Sony Spider-Man Universe ini gak berhenti sampai kepada film ketiga. Masih ada banyak banget host yang menarik untuk bisa diangkat menjadi sebuah film mengenai tema Venom yang seperti ini. Tapi gue sebagai fans mengharapkan sekali jikalau ada Peter Parker di universe Sony Spider-Man Universe yang satu ini. Berhubung katanya Peter Parker di film Venom ketiga ini itu dia masih berumur 10 tahun. Dia masih bocah. Ada kemungkinan Eddie Brock dan Venom akan menyelamatkan Peter Parker dari kecelakaan, dan kemungkinan pecah simbiotnya akan masuk ke dalam tubuhnya Peter Parker. Sehingga ketika dia dewasa, simbiot itu akan mulai bekerja dan mulai mengambil alih tubuhnya si Peter Parker dan mendapatkan kekuatan Black Suit Spider-Man seperti yang kita lihat di versi Sam Raimi dan juga di versi game Spider-Man 2 Insomnia kemarin. Seperti itu ya. Kalau Spider-Man Black Suit akan hadir di Sony Spider-Man Universe mendatang jikalau ada Peter Parker di universe yang satu ini ya. Seperti itu. I will annihilate your world. Yang ketiga, gue pengen Nol bukan cuma jadi cameo doang di film Venom The Last Dance ini.
karena mohon maaf, dari berbagai macam sponsornya film ketiga, semua foto-foto itu kebanyakan adalah thumbnailnya si Null yang merupakan pembuat simbiot yang ada di berbagai macam multiverse Marvel. Artinya apa? Artinya Null punya peran besar di film Venom The Last Dance ini. Semoga aja Sony nggak ngeprank lagi ya, karena mohon maaf, dari berbagai macam project SSU mereka tuh udah sering ngeprank berbagai macam para fansnya. Yang pertama yang gua paling ngeselin itu adalah di film Morbius, yang dimana ada mural Spider-Man versi Tobey Maguire, di depannya ada tulisan murderer alias pembunuh, yang saat itu kita sebagai para fans udah beranggapan kalau sepertinya MCU ini adalah universe-nya bagi Spider-Man-nya si Tobey Maguire. Tapi kenyataannya pas mereka tayang, itu adegan akhirnya dihapus oleh pihak Sony dan cuma sebagai S3 marketing doang. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mug berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini, proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia, dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! Dan gua nggak mau Null cuma menjadi cameo yang nggak penting di film Venom The Last Dance, karena dari berbagai macam posternya bahkan promosinya semuanya gambarnya si Null ini doang. Mungkin sebagai secret villain kayak, atau mungkin sebagai musuh besar di bagian act ketiga maybe. Well, gue mengharapkan Null bisa berguna di film Venom ketiga, bukan cuma sebagai cameo doang, bukan sebagai pajangan doang. Gue pengen dia benar-benar hadir di film yang satu ini. Dan baru aja gue mendapatkan sebuah kabar terbaru dari pihak Instagram Marvel Indo yang mengatakan kalau case-nya itu adalah Andy Serkis yang katanya akan berperan sebagai Null di film Venom The Last Dance nanti. Dikarenakan dia udah berpengalaman main sebagai tokoh antagonis di berbagai macam film-film yang blockbuster banget, seperti King Kong, Lord of the Rings, The Hobbit, dan juga Planet of the Apes, yang dimana semuanya itu adalah karakter yang sangat bagus banget ketika dia memerankan karakter CGI yang sangat gokil. Maka dari itu gue sebagai fans betul-betul berharap kalau dia bakal muncul sebagai Null di film Venom The Last Dance, karena katanya si Null ini akan berlanjut kepada berbagai macam project Marvel yang lainnya. Bisa jadi dia akan tembus kepada projectnya Spider-Man 4 versi Tom Holland punya. Wow, ini pasti bakal lebih brutal sih, karena memang Null ini nggak punya varian di berbagai macam multiverse, sama halnya kayak American Chavez di MCU Earth 616, yang dimana dia nggak punya varian, dia nggak punya kembaran, which is dia cuma sendirian ada di multiverse Marvel yang satu ini. Ditambah lagi, gue pengen melihat bagaimana si Null ini bisa memainkan pedang Black Nickel Sword-nya seperti pada versi komik originalnya. Wah, pasti bakal jauh lebih epic sih, karena gue udah lihat dari fotonya itu pedang Black-nya aja udah sesuai banget dari versi komiknya. Dari belah pedangnya, dari simbiotnya, bahkan singgasananya aja itu pas banget dengan versi komik originalnya. Ini adalah last chance buat Sony agar supaya mereka gak mengacau mengenai project yang satu ini ya, karena mohon maaf men, dari semua project yang lainnya, dari Morbius, Madam Web, Venom kedua, semuanya fail di mata gue sebagai para fans superhero ini ya. Maka dari itu, gue berharap Venom ketiga ini bisa memberikan dampak yang bagus buat para fans sekaligus buat para reviewer yang ada di berbagai macam belahan negara cuy. Wah, pasti bakal lebih gokil nih. From what? Yang terakhir, gue pengen jangan ada kebanyakan jokes yang gak penting seperti pada versi MCU yang sebelumnya. Karena katanya film ketiga ini akan mendapatkan tema rating R-rated alias khusus untuk dewasa cuy. Wah, jadi kemungkinan akan ada berbagai macam adegan action yang sangat brutal banget, dari mana-mana, gore, dan juga super gory banget. Wow, oke ya. Jadi akhirnya kita bisa mendapatkan film Sony yang bisa dibilang mungkin gak mengecewakan lagi seperti zaman-zamannya Madam Web kemarin ya.
Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, apa harapan kalian mengenai film Venom Last Dance ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.